Kebijakan Terus pertanian yang paling penting global dari ini semua harus Bapak Ibu, dilawan. kita akan mencapai namanya petani yang mandiri. Kalau petani itu bisa mandiri, maka inilah selesainya tugas kita. Tidak ada lagi kita kekurangan pupuk, tidak ada lagi kita kebingungan apapun. Kita semua tercukupi. Bahkan yang paling hebat, kita bisa menyediakan obat sendiri. Contoh yang paling banyak nih Bapak Ibu yang punya sakit, karena sudah usia segini kan penyakitnya 2, asam urat, kolesterol kan pasti ada. Bapak Ibu tahu enggak obatnya asam urat kolesterol kalau bagi saya? Sepele. Seledri sama kenikir. Kenikir itu adalah apa? Bukan. Kenikir itu tanaman perdu Pak, yang Bapak Ibu bisa lihat di internet lah, kenikir seperti itu. Kembangnya kuning, betul. Jadi kenikir itu tanaman bergerigi, terus sama dengan kalau seledri adalah juga bergerigi dan bentuk itu. Seledri untuk tulang, kenikir untuk, kalau dua ini digabung jadi satu, ini adalah sebagai kemoterapi, pembersih. Tidak usah direbus Pak, buat teh saja. Bapak Ibu buktikan buat teh, enggak usah beli teh aneh-aneh, buat seledri sama kenikir, ambil 3 batang seledri, 6 pucuk kenikir, masukkan dalam gelas setengah liter, kasih air panas, minum setiap hari, rasakan hasilnya. Nah, kenapa kita gunakan ini semua? Obat itu hanya ada di sekeliling kita. Obat itu sebenarnya gratis. Kalau Bapak Ibu pernah tanya enggak pabrik obat itu di mana? Pabrik obat di Indonesia itu bukan pabrik obat Bapak Ibu, tukang meracik obat. Semua pabrik obat itu impor. Namanya BKO, bahan kimia obat. Yang paling murah yang Bapak Ibu belilah, anggap aja paracetamol. Itu kan obat paling murah kan, isinya paracetamol. Yang kita buat di sini kita cuma ngasih tepung sama ngasih paracetamolnya. Cuman sekian persen saja. Kalau Bapak Ibu tahu, ini saya bukakan politik jahat. Orang Indonesia 0 sampai 5 tahun itu setor ke barat. Bapak Ibu anaknya minum susu enggak? Ada enggak pabrik Indonesia yang buat susu? Ada Pak, peternaknya buat susu, KUD banyak buat susu. Susunya dikemanakan? Kirim kemana? Ke pabrik. Pabriknya rata-rata Nestle. Nestle punya mana? Ada apa di dalam Nestle? Kita nggak tahu. Walaupun itu diproduksi di Indonesia, apakah kita tahu isi susu? Tidak tahu. Yang kedua, umur 6 tahun sampai umur 18 tahun tidak ada penyakit. Di sini tidak ada penyakit yang berat. Suruh belajar, suruh kerja. Kalau di sini ada vaksin, ada susu dan sebagainya, kita semua tergantung. Yang paling menyakitkan, umur 19 sampai umur 35 tahun, suruh cari uang. Setelah 35 tahun, setor uang. Sampai kapan? Sampai meninggal. Pernah Bapak Ibu orang sakit terus kredit? Tanah bisa dijual, sapi bisa dijual, rumah bisa dijual, betul? Untuk berobat. Biarpun ada BPJS sekalipun. Karena itu saya minta tolong, kita serius di dalam pertanian. Tidak ada cara lain yang bisa menghentikan sistem ini. Kecuali satu, dilarang sakit. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Boleh juga, tapi jangan seperti itu dulu. Nanti kalau itu buat pabrik Pak. Yang sederhana saja, untuk petani biar dimasak, biar dibuat teh, boleh. Saya juga punya produk Pak, tapi saya tidak senang promosi produk. Yang untuk kolesterol asam urat. Jadi saya, kalau Bapak Ibu, ayo kita hentikan konsep ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mandiri dan tidak tergantung.
Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan ini, mari kita rubah konsep kita tentang pertanian. Bertani bukan hanya cuma sekedar untuk cari hidup, tapi bertani memberi hidup. Untuk tanah sekarang saya bicara. Kalau tanah kita tidak kita ubah, kita tidak konsepnya kita ganti. Apakah tanah yang subur atau apakah padang pasir yang akan kita wariskan ke anak kita kira-kira? Kalau kita biarkan konsep pertanian seperti ini, tanah kita tambah lama tambah tandus atau subur? Kalau sudah tambah tandus, berarti kita sedang mau rusak bumi dan mewariskan padang pasir. Ingat baik-baik, Ethiopia sebelum hari ini, ketika 20 sampai 30 generasi ke belakang, yang kepada 500 tahun deh, dulu adalah tempat tersubur di dunia. Hari ini Ethiopia menjadi tempat tertandus, penduduknya tidak bisa makan. Itu bukan dari tanah yang tandus dari dulu, tapi tanah tersubur di dunia. Indonesia pun kalau kita biarkan Bapak Ibu, kita akan menuju ke sana. Mari saya minta tolong, apalagi Bapak Ibu di daerah dataran tinggi, jangan sampai tanah kita dirusak. Saya bicara politik hari ini. Dengan adanya program Upland Bapak Ibu, ada pendataan, betul tidak? Ada data yang dikirim tidak? Kemana? Begini ceritanya, saya ngeri ketika program Upland ini dijalankan. Tahu enggak goal mereka? Dibuat gagal. Setelah dibuat gagal, dibuatkan satu perusahaan besar. Namanya apa Pak Nov? Namanya apa Pak Yusuf? Kita siapkan perusahaan besar sebelum jalan ini, korporasi, betul? Korporasi dari mana? Apakah bapak-bapak kepala desa sudah diajak bicara tentang korporasi ini? Ayo saya katakan jujur. Petani plus kelompok diberikan data. Diberi uang, enggak banyak sih, uangnya cuma 1,5 T katanya se-Indonesia ini. Ditukar dengan data. Uang 1,5 T disuruh bangunkan jalan, disuruh bangunkan irigasi, disuruh bangunkan semuanya. Terus proyeknya nanti gagal. Saya jamin 100% proyek ini gagal. Nah, Pak Nov ketika bilang ke saya, Pak ini proyek akan dibuat gagal. Setelah ini akan ada korporasi besar yang menaungi ini semua. Sudah ada jalannya, sudah ada irigasinya, sudah ada orangnya, sudah ada tanahnya. Betul atau tidak? Seandainya saya datang sebagai investor, saya datang ke desanya Bapak Ibu, saya sewa Bapak Ibu, terus bilang ke mereka, daripada tanam sendiri rugi, ayo tak sewa saja kamu kerja di sini, mau enggak kira-kira? Penduduknya Bapak Ibu mau enggak digitukan kira-kira? Mau enggak? Dengarkan saya. Yang dipilih adalah tanah-tanah terbaik di Indonesia. Saya ketika saya diundang Pak Nov sebagai narasumber 6 bulan lalu, saya bilang saya mau jadi narasumber Pak, tapi saya minta tolong harus berhasil. Sudah tahu programnya biogas, OPO, buat pupuk, pelihara sapi, pelihara kambing, tidak ada perubahan apapun. Itu teknologi paling kuno dan pasti gagal. Kalau ini tidak dirubah Bapak Ibu, kita sedang memberikan data dan rakyat kita kepada investor yang kita sebut dalam bentukan besar dalam korporasi. Tahu standar perusahaan kalau disebut korporasi itu berapa modalnya minimal? 100 M minimal. Kalau cuma jangkau daerahnya Bapak Ibu selesai enggak satu desa 100 M? Rakyat kita jadikan apa? Jangan sampai kita jadi budak di tanah kita sendiri, walaupun kita digaji. Bagaimana penyelamatan yang harus kita lakukan? Pinterkan rakyat. Ajari rakyat. Siapa yang ngajari? Saya minta tolong Bapak Ibu yang jadi kepala desa hari ini. Saya minta tolong ajari mereka. Beri mereka contoh. Anak-anak muda Bapak Ibu di desa-desa nganggurnya enggak karuan banyak. Terus habis itu ada investor dan mereka bisa kerja di sana. Kelihatannya bahagia.
tapi mentalnya bukan sebagai